Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Febrianto Gintulangi, instansi SDN 05 Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran merupakan proses dari pendidikan itu sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani di lahan yang telah disediakan. Beberapa prinsip filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama, kebebasan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam proses pendidikan. Baginya, pendidikan bukanlah sekedar pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid, tetapi proses pembentukan karakter yang melibatkan kebebasan individu untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Yang kedua, pendidikan untuk kemerdekaan. Salah satu tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk mempersiapkan generasi yang memiliki kemerdekaan, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Ia percaya bahwa melalui pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia akan mampu mencapai kemerdekaan sejati. Yang ketiga, pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harusnya tidak hanya fokus pada aspek akademis semata, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, keterampilan, sikap yang positif. Ia memandang pendidikan sebagai proses yang holistik yang harus mengakomodasi perkembangan seluruh aspek individu. Yang keempat, pendidikan inklusif. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Konsep ini tercermin dalam gagasannya tentang pendidikan untuk semua, yang menjadi landasan bagi pembangunan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang kelima, pendidikan sebagai investasi. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya investasi yang cukup dalam pendidikan guna memastikan bahwa setiap anak
mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia, yaitu sistem Amung, dengan slogan Ing Ngarsa Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Bapak dan Ibu guru hebat, bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami mengimplementasikan di sekolah beberapa bentuk program kegiatan, yaitu kegiatan ekskul, pramuka, seni, budaya, olahraga, dan keagamaan. Kesemua kegiatan tersebut bertujuan untuk menuntun murid sesuai minat bakat dan kebutuhan belajarnya. Dan pada kegiatan pembelajaran sendiri, saya sering menerapkan pembelajaran yang bersifat variatif, inovatif, menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkannya dengan materi dan kehidupan nyata sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, selain mendidik ilmu pengetahuan, pembiasaan karakter juga sudah diterapkan di sekolah kami. Seorang guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai budaya, karakter yang berbudi pekerti, sehingga anak-anak dapat membiasakan diri dengan karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa menjadi pendidik di abad 21 ini, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Maka saya mencoba untuk selalu mengupgrade kompetensi diri saya melalui berbagai pelatihan dan diklat, termasuk bersemangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar walau sudah mengajar. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.